Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Alhamdulillah, anak Ustaz yang dimuliakan Allah, dimanapun berada, kita kembali bersyukur dan memuji Allah. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Selawat dan salam kita berdoa kepada Allah, semoga disampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz, dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat, semoga selalu semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Meskipun pada jadwal semestinya, sekarang antuna sudah melakukan tes untuk bisa masuk ke asrama. Namun kondisi berkata lain, antuna tetap belajar dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan ini selalu menjadi kebaikan untuk kita bersama. Insya Allah kita pada hari ini akan membahas bab yang keempat. Alhamdulillah, bab 1, bab 2, bab 3 udah selesai kita bahas. Sekarang masuklah kita ke bab yang keempat. Judul bab yang keempat adalah Al-Mawdu'atur Ra'isiyatu lil Qur'an. Al-Mawdu'atur Ra'isiyatu lil Qur'an. Artinya adalah Al-Mawdu'at ini kalau letterlet judul, tema, isi pokok atau pembahasan. Jadi arti dari bab keempat ini adalah isi pokok Al-Quran atau tema pokok Al-Quran. Coba kita lihat kompetensi dasarnya, langsung ke yang kognitif. Menganalisis secara konseptual berdasarkan isi pokok Al-Quran. Ini KD-nya. Dia indikatornya adalah nanti siswa dapat menjelaskan pokok ajaran Al-Quran. Yang kedua, dapat menunjukkan contoh pokok ajaran Al-Quran. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi pokok ajaran Al-Quran yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, dapat mengkategorikan ayat Al-Quran berdasarkan isi pokok ajaran Al-Quran. Kita lihat Al-Kharitah Az-Zihniyah, atau yang kita sebut dalam bahasa Indonesia dengan peta konsep. Jadi ketika kita mampu membayangkan dan menggambarkan ini dalam pikiran kita, insya Allah mudah bagi kita memahami pelajaran ini. Atau secara garis besar, inti dari pelajaran kita bisa tergambarkan oleh kita. Kalau kita lihat Al-Mawdu'atur Ra'isiyatu lil Qur'an. Isi pokok Al-Quran apa saja? Nah, di sini disebutkan isi pokok Al-Quran itu ada 5. Yang pertama disebutkan di sini Al-Aqidah, masalah akidah. Yang kedua Al-Ahkamus Syar'iyah, hukum-hukum syariat. Yang ketiga Al-Qasas. Al-Qasas ini artinya adalah cerita-cerita atau kisah-kisah. Yang keempat, al-akhlaq, akhlak. Dan yang terakhir, yang kelima disebutkan di sini mabadi'ul ulum wal ma'rifah, fondasi ilmu dan pengetahuan. Awalan at-tamhid, pengantar, kalau kita baca sedikit. Innal Qur'ana ayatullahi al-kubra wal mu'jizatul ilahiyatul khalidah
ad-dalatu ala haqqiyati nubuwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ad-dala ala haqqiyati nubuwati Rasul. Yang menunjukkan kebenaran akan kenabian atau kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu kitabu hidayatin lil alami kullihi ila tariqil aqwam. Dan Al-Quran adalah kitab yang menjadi petunjuk bagi seluruh alam menuju jalan yang paling lurus. Wal mursyidu li sa'adatid dunya wal akhirah. Dan Al-Quran juga membimbing untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa annahu la yukhatibul aqla wahdahu walal qalba wahdahu. Sesungguhnya pembicaraan Al-Quran tidak hanya diarahkan kepada akal saja dan tidak juga kepada hati saja. Bal yukhatibul kayanal insaniya kullahu. Akan tetapi pembicaraannya ditujukan kepada seluruh sisi yang ada pada diri manusia. Fayuqni'ul aqla wa yuharrikul qalba fi waqtin wahid. Hebatnya Al-Quran mampu membuat akal yakin dan mau menerima, kemudian mampu menggerakkan hati untuk mendorong anggota tubuh berbuat. Ini luar biasanya. Akal diyakinkannya dan hati mampu digerakkannya untuk beramal. Luar biasa. Karena ada sebahagian mungkin akal menerima tapi hati tidak tergerak untuk beramal. Sebagian hatinya dipaksakan untuk beramal, sementara akalnya tidak menerima. Al-Quran tidak demikian. Akal menerima dengan yakin, hati bergerak untuk beramal. Dan kita lihat juga Al-Quran dusturun syamilun likulli syai'in. Al-Quran adalah aturan, sistem atau undang-undang yang mencakup segala sesuatu. Segala sesuatu diatur oleh Al-Quran. Coba kita lihat apa kata Allah. Haitsu wasafallahu bi annahu tibyanun likulli syai'. Dan Allah mensifati bahwasanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ini Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepada engkau Alkitab, Al-Quran wahai Muhammad, tibyanan, menjelaskan likulli syai', segala sesuatu. Al-Quran juga huda, petunjuk, rahmat, wa busyra, dan berita gembira lil muslimin, bagi orang-orang Islam. At-ta'ammul, perenungan. Anzalallahu al-Qur'ana 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Wa innal hadafal asasiyya lil Qur'an huwa hidayatul bashar jami'an ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Dan tujuan utama dari Al-Qur'an adalah hidayatul bashar jami'an, menunjuki manusia seluruhnya ila sa'adah, kepada kebahagiaan fit dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Madza ra'yuk? Nah, bagaimana pendapat antum antuna terkait ini? Benar, salah, atau ada yang lain? Salisan al-fahmu, pemahaman kognitif. Innal hadafal asasiyya lil Qur'an huwa hidayatul bashar jami'an ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Tujuan utama Al-Quran menunjuki manusia semuanya menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa idza ta'ammalna wa tadabbarna hadzal Qur'ana najiduhu qad tadammana mawdu'atin syatta lil wusuli ila hadzal hadaf. Ketika kita perhatikan dan ketika kita tadaburi Al-Quran ini, kita akan menemukan bahwa Al-Quran berisi atau mengandung tema-tema yang bermacam-macam lil wusuli ila hadzal hadaf, untuk mencapai tujuan ini, tujuan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Banyak hal yang dibahas oleh Al-Quran agar manusia bisa bahagia di dunia dan akhirat. Coba kita lihat. Wa minal mawdu'atir ra'isiyah, di antara isi pokok
allati yata'arradu hadzal kitabul aziz, yang dibahas oleh kitab yang mulia ini di antaranya al-aqidah wal ahkamus syar'iyyatu wal qasas wal akhlaq wa mabadi'ul ulumi wal ma'rifah. Jadi di antara yang dibahas atau isi pokoknya akidah, hukum syariat, kisah-kisah, akhlak, dan pondasi dasar berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Kita lihat tema pokok pertama Al-Quran. Al-Aqidah. Kanatil aqidatu wa jawharuha tauhidullahi wal iqraru bil uluhiyati wal ubudiyatu hiya lubbul Qur'ani wa ghayatuhu. Akidah, yang inti akidah itu adalah mengesahkan Allah, mengakui keesaan Allah, dan beribadah hanya kepada Allah saja, adalah inti pembahasan Al-Quran. Jadi inti pembahasan Al-Quran itu adalah akidah. Dan inti akidah itu adalah tauhid, mengakui keesaan Allah, dan beribadah kepada Allah. Innal Qur'ana fi kulli suratin tahaddasa 'anil aqidatil islamiyyati bi suratin mubashirah atau ghair mubashirah. Al-Quran dalam setiap suratnya pasti ada membahas tentang masalah akidah Islam, baik secara langsung ataupun tidak langsung, ijazan atau tafsilan, secara global ataupun terperinci. Wal Qur'anul masdarul awwal lil aqidah. Al-Quran adalah referensi utama dalam permasalahan akidah. Kita lihat apa saja yang terkait dengan akidah ini. Yang pertama tauhid. At-tauhid. At-tauhidu huwa da'watun ila ma'rifatillahi ta'ala wal imani bihi wa ibadatihi wahdahu. Tauhid adalah ajakan untuk mengenal Allah, untuk beriman kepada Allah, dan untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa nahyu anittikhadhi syarikillah, dan larangan untuk mencari atau mengambil tandingan atau sekutu bagi Allah. Ini tauhid ya. Minhu qauluhu ta'ala, kita lihat di antara ayat yang berbicara tentang tauhid, Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua di antara pembahasan akidah adalah an-nubuwatu war risalah, kenabian dan kerasulan. Al-imanu bir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa bima unzila ilaihi min kitabillahi ta'ala. Kenabian dan kerasulan adalah beriman kepada rasul yang Allah utus dan kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Ini kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah, dan kami telah utus untuk setiap umat seorang rasul. Permasalahan ketiga yang terkait dengan akidah adalah al-ba'su wal jaza, hari berbangkit dan hari pembalasan. Al-imanu bil yaumil akhir wa ma yakunu fihi minal ba'si wal hisabi wal jaza 'alal a'mal. Jadi mengimani hari akhir dan apa-apa yang ada pada hari akhir atau yang terkait dengan permasalahan hari akhir berupa al-ba's, kebangkitan, al-hisab, penghitungan amal, wal jaza' 'alal a'mal, dan balasan atas amal perbuatan. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia, tidak akan diminta pertanggungjawabannya? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Dan yang keempat yang dibahas dalam masalah kita adalah al-ghaibiyat, perkara-perkara ghaib. Al-imanu bil ghaibiyat allati akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal ba'si wan nusyuri wal
mi'adi wal ma'adi wal qiyamati wal hisabi was sirati wal jazai wal jannati wan nari wal malaikati wal jin. Nah, di antara permasalahan gaib yang dikabarkan oleh Nabi dan juga Al-Qur'an adalah hari kebangkitan, hari kembali kita kepada Allah, hari kiamat, hisab dan hitungan amal, sirat, melintasi jembatan, hari pembalasan, surga, neraka, termasuknya perkara gaib adalah keberadaan malaikat dan jin. Nah, ini kita lihat nanti surat Al-Infitar ayat 10-19. Wa inna alaikum lahafizin. Sebenarnya ada malaikat-malaikat yang mengawasi kalian. Itu salah satu contohnya saja. Innal abrara lafi naim. Orang-orang yang berbuat baik berada dalam kenikmatan tentang surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang jahat akan masuk ke dalam neraka. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hari pembalasan? Nah, ini tentang perkara gaib. Dah. Ini 4 hal yang dibahas dalam masalah akidah, tauhid, kenabian kerasulan, al-ba'ts wal jaza dan al-ghaibiyat. Masuk kita ke tema pokok kedua Al-Qur'an. Al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Al-ahkamus syar'iyyah hiya al-mu'abbiratu 'anil amal, sawa'un kana hadzal amal minal ibadat mimma yattasil bi alaqatil insan bi rabbih kas-salati was-shaumi aw minal muamalati mimma yattasilu bi alaqatil insani ma'a ghairihi kal bay' waz-zawaji wa ghairi dzalik. Maksud dengan hukum syariat ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Sawa'un kana hadzal amal, baik amal ini minal ibadat, berupa ibadah, mimma yattasilu bi alaqatil insan bi rabbih, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti sholat atau puasa. Au minal muamalat, atau yang berkaitan dengan muamalat, mimma yattasilu bi alaqatil insan ma'a ghairihi, yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, kal bay', seperti jual beli, waz-zawat, pernikahan, wa ghairi dzalik, dan hal-hal lainnya. Ini hukum syariat ini di sini disebutkan 2. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah. Kita lihat yang pertama al-ibadat. Al-alaqatu bainal insani bi rabbih kas-salati wal wudu' was-shaumi waz-zakati wa ghairi dzalik. Ibadah ini masuk di sini adalah hal yang berhubungan antara manusia dengan Tuhannya. Salat masuk di sini, wudu masuk di sini, puasa masuk di sini, zakat masuk di sini, dan hal-hal lain. Tentang wudu kita hafal surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini terkait dengan wudu. Terkait dengan puasa, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Kemudian yang terkait dengan muamalat, al-alaqatu bainal insani ma'a ghairihi minal bashar kal jinayat wal hudud wal mawaris wa ahwali syakhsiyah wa ma ila dzalika min asy'uni siyasiyati wad dusturiyati was siyasati was silmi wal harbi wal muahadati wal alaqati dawliyati wa ghairi dzalik. Yang dimaksud dengan muamalat, mengatur manusia dengan manusia yang lain, seperti hukum jinayat, kriminalitas, al-hudud, mawaris, hukum waris, wa ahwali syakhsiyah, rumah tangga, wa ma ila dzalik minasyu'un as-siyasiyah, termasuk di sini permasalahan politik, wa dusturiyah, undang-undang, perdamaian, peperangan, perjanjian, dan hubungan antar negara. Ini masuk dalam muamalat. Ini semua diatur oleh Al-Quran. Kita lihat contohnya, minhu qauluhu ta'ala fi zawad. Tentang pernikahan, Allah berfirman, surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan kalian. Dan tentang
hutang piutang. Ini ayat paling panjang dalam Al-Quran. Al-Baqarah 282, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Wahai orang-orang beriman, jika kalian melakukan hutang piutang sampai batas waktu yang sudah ditentukan, faktubu, maka tulislah. Nah, Ustaz, alhamdulillah untuk pertemuan kita tentang isi pokok Al-Quran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Adapun sisanya tentang akhlak, tentang kisah-kisah, tentang fondasi dasar ilmu, kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Saat selalu berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlul Quran, ahli Al-Quran, ahlullah, dan keluarga Allah. Mudah-mudahan kelak ke depan antum-antuna menjadi orang-orang yang faqih, yang paham dengan Al-Quran. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.